Sebelum kita lanjutkan dialog dengan narasumber kami di studio, kami sudah terhubung dengan mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pak Arman, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Arman, apakah sistem dan kewenangan kejaksaan saat ini memberikan ruang kepada para jaksa untuk terlibat dalam kasus korupsi? Ya, menurut pendapat saya tidak ya. Sistem hukum apapun, baik untuk jaksa, hakim, polisi, itu tidak akan sempurna. Jadi selalu ada loophole ya. Kalau memang ada penegak hukum yang punya etika tidak baik, selalu bisa diakali. Even di Amerika juga begitu. Iya, kalau memang sudah diketahui ada loophole, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para jaksa-jaksa yang dalam tanda kutip nakal begitu. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka untuk meminimalisir keterlibatan mereka dalam kasus korupsi? Ya, jadi saya tegaskan lagi bahwa loophole, lubang-lubang kesempatan itu selalu akan ada dalam sistem hukum apapun. Karena tidak ada hukum yang sempurna ya. Jadi akhirnya kembali kepada manusianya. Memang ini ada gunanya juga, makin dibuat peraturan-peraturan atau undang-undang yang mempersulit ya. Tapi tidak akan pernah ada undang-undang yang sama sekali bisa menghapuskan penegak hukum yang memang punya niat tidak baik ya. Apakah menggelapkan ataukah korupsi. Jadi selalu harus ada usaha-usaha baik dari internal maupun eksternal. Eksternal misalnya dari KPK, internal dari pengawasan sendiri untuk selalu mengawasi anak buahnya. Baik. Ya, tadi Anda sempat menyinggung soal moral dari para jaksa. Nah, kami ketahui bahwa sudah pernah dilaksanakan reformasi kejaksaan. Nah, dalam hal ini sudah sejauh mana reformasi itu menurut Anda sudah berhasil dilaksanakan sehingga akhirnya bisa memperbaiki moral dari para jaksa tersebut? Ya, reformasi seperti selalu saya bilang itu bukan kerja sekali jadi ya. Tidak bisa dengan sekedar penataran, penindakan beberapa jaksa, penaikan gaji, itu hanya usaha-usaha parsial yang harus terus-menerus kerja tanpa akhir. Jadi kalau boleh dibilang ya, kalau saya katakan dalam satu kalimat, barangkali yang terpenting di kejaksaan itu, salah satu yang terpenting ya pengawasan. Pengawasan tanpa akhir, bukan hanya kejaksaan ya, juga kepolisian ya. Artinya penegak hukum dalam rangka awal penegakan hukum. Baik, Pak Arman tahan dulu. Dan ini nanti berkait juga dengan pengadilan. Iya, jadi betul sekali memang. Kalau ketemu orang di pengadilan yang betul-betul punya integritas, ya permainan dari bawah ini memang agak mempersulit, tapi tidak bisa tembus. Nanti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ketemu orang di Mahkamah Agung yang kuat integritasnya. Jadi kalau membenahi sistem itu tidak akan ada akhirnya dan itu ruwet lama. Lebih bagus menemukan orang yang cocok. Karena orang itu nanti akan dengan sendirinya akan ikut membenahi sistem itu. Baik, Pak Arman tahan dulu. Kami akan ke Pak Andi terlebih dahulu di studio. Pak Andi tadi dikatakan salah satu kuncinya adalah pengawasan dan mungkin salah satunya juga lain adalah menemukan orang yang tepat di posisi utama sehingga akhirnya benar-benar bisa menjalankan reformasi kejaksaan. Nah, Anda sebagai bagian dari komisi kejaksaan yang fungsinya untuk mengawasi, sejauh mana sebenarnya sih yang sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dan mungkin dalam rangka hal inilah Jamwas sendiri yang berada dalam Korps Adiaksa itu sendiri? Mungkin sedikit koreksi bahwa Komisi Kejaksaan bukan hanya mengawasi, itu hanya bagian kecil saja. Jadi mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Pak Arman tadi, dengan hormat. Yang perlu dilihat sekarang itu adalah sistem, pembenahan sistem, itu kuncinya di situ. Dan pengawasan itulah bagian dari pembenahan sistem. Coba kita lihat KPK. KPK dengan sistem yang bagus, itu kan juga tingkat integritasnya juga ikut dari situ. Dan di kejaksaan sendiri yang tadi saya sebutkan pekerjaan besar itu adalah
kita jangan terlalu terpaku terus kepada pengawasan. Kalau hanya terpaku kepada pengawasan, ini hanya seperti tindakan pemadam kebakaran. Ada api, kita kemudian, atau seperti hanya bersikap reaktif. Yang perlu dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan sekarang adalah responsif. Kita melihat kembali sistem kita, mulai dari sistem rekrutmen bagaimana, mulai dari sistem operasinya bagaimana, dan sampai kepada sistem pengawasan di ujung. Karena di antara sistem-sistem inilah banyak celah-celah tadi, seperti yang disebutkan oleh, saya sebutkan juga oleh Pak Jamin juga sebutkan. Itulah dengan sistem itu kita memperbaiki atau paling tidak memperkecil, mempersempit kesempatan itu. Jadi kita jangan terlalu terpaku terus kepada pengawasan. Kalau tidak kita hanya bertindak seperti pemadam kebakaran saja. Baik, ya kita akan dengarkan dulu pendapat dari pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Yudi Batang di Jawa Tengah. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Silakan dengan komentar Anda Pak. Ya, selamat malam Pak Ginting, Pak Firman. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Iya, saya sebagai rakyat biasa ini sangat marah, menyesal punya pejabat yang tidak punya rasa malu. Sudah digaji oleh rakyat, dikasih jabatan, dikasih amanah, masih seperti itu. Maka saya setuju dengan negara China yang mengkredilkan para korupsi, bahkan dimiskinkan. Ini bisa menghentikan korupsi di Indonesia, karena korupsi di Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan saya di kampung saja, saya punya pembantu rumah tangga, saya ini punya rumah makan ya, punya pembantu rumah tangga yang setiap bulannya itu dapat beras raskin. Ini termasuk korupsi, biarpun tidak rangka dalam masalah ini ya. Oke, kalau begitu Pak Yudi, Anda mengatakan ataupun menginginkan seperti apa sebenarnya hukuman yang ataupun sanksi yang bisa diberikan kepada jaksa yang korupsi supaya mereka jerat, tidak melakukan lagi. Rakyat kecil seperti kita, rakyat kecil seperti saya, hukum sekejam-kejamnya. Karena rakyat itu susah cari duit, susah. Dia sudah digaji besar, dikasih jabatan, masih pingin uang yang lain dan uang yang lain. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah memberikan informasi dan komentar kepada kami. Terima kasih, berita satu. Terima kasih Pak Yudi, selamat malam. Baik, Pak Jamin silahkan dikomentari, ini suara rakyat menginginkan sanksinya mungkin harusnya lebih keras lagi sehingga akhirnya lebih jerah. Memang kalau kita lihat kitab undang-undang hukum pidana kita, untuk penegak hukum itu hukumannya bisa diperberat ya, sepertiga pertambahan terhadap penegak hukum. Makanya pas kita lihat dari statistik, sangat miris ya, seorang penegak hukum yang melakukan perbuatan korupsi ataupun apapun itu tindakannya melakukan perbuatan melawan hukum yang sudah dipidana, kok sanksinya kecil sekali, kecuali Pak Urip tadi yang 20 tahun. Ya, yang lain di bawah itu. Ini akan mengakibatkan adanya benar apa yang dikatakan Ramirez Torres dalam suatu teori yang mengatakan bahwasannya kalau orang melakukan tindak pidana, hukumannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kalkulasi keuntungan yang didapatkan dan opportunity untuk dipidana kecil, maka orang rame-rame akan melakukan korupsi. Artinya apa? Ini disebut dengan teori kalkulasi. Jadi orang melakukan tindak pidana itu tadi, kalau saya katakan bukan karena dia tadi memang punya niat jahat, enggak. Dia orang baik-baik. Tetapi dilihatnya orang, teman-temannya, ada yang mobil mewah, ada yang rumah mewah, terus dandan yang luar biasa. Saya jaksa levelnya sama, kok begini-begini saja. Nah, lalu orang untuk kesempatan untuk ada jaksa yang dihukum, tetapi hukumnya ringan setelah melakukan korupsi. Nah, orang ini melihat, lah berarti ini ada kalkulasi. Setelah dia dihukum, keluar dari masa pidananya juga bisa menikmati hidupnya. Nah, inilah yang mengakibatkan eager atau keinginan dari orang tersebut untuk melakukan korupsi. Kenapa? Teori kalkulasi lagi, lebih untung korupsi, kesempatan untuk ditangkap kecil, kalaupun saya ditangkap hukumannya terlalu kecil sehingga nanti saya keluar bisa lagi. Itu tadi Pak Yudi yang mengatakan hal seperti, cuma tadi dia bandingkan dengan Cina, tapi teori itu sudah ada sejak dulu. Oke, saya akan